Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, developer nih, bersama dengan Pak Fernando nih. Nggak usah Pak lah. Kita kan seumuran, panggil bro aja nggak apa-apa Oke. juga. Kita seumuran, cuman beda di jenggot aja dikit. Boleh sharing nggak backgroundnya bro nih? Oke, jadi kenalin dulu, nama saya Fernando ya. Biasa orang-orang kenal dengan nama saya seperti itu. Saya di PGS, Puri Group ya, developer Batam, sebagai Deputy GM Sales and Marketing. Dan tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan kita ya, mungkin di sini saya mau perkenalan diri dulu nih. Sebelumnya saya sebenarnya nggak ada background properti bro. Oke. Nggak ada background properti. Dulu saya ikut orang tua jualan makanan, jual soto di Jakarta. Jakarta. Jual soto bro, gitu. Terus bahkan dulu sempat jualan angkringan juga, nasi kucing di Jakarta. Oh, banyak fokus ke jualan makanan. Jual makanan, terus abis gitu jualan ayam geprek, nasi goreng gila kayak gitu. Jadi dulu sebenarnya fokusnya lebih ke kuliner. Cuman waktu itu sempat mikir kalau kuliner itu kayaknya kita jadi orang nggak bisa kemana-mana. Kita harus benar-benar kontrol itu makanan gitu kan. Jadi setiap hari harus standby, nggak bisa bersosialisasi, nggak ada relasi dan lain sebagainya. Itu yang jadi kendala. Kenapa gue bisa masuk ke properti? Nah ini ada satu jalan dari yang di atas mungkin ya. Jadi dulu gue sempat berkomunitas di gereja, di salah satu gereja di Jakarta gitulah. Gue sempat jadi seorang komsel leader, tapi gue bukan orang yang seperti ini dulunya bro. Gue bahkan nggak bisa ngomong di depan umum dulu. Gue sebagai seorang leader disuruh sharing firman-firman Alkitab kayak gitu, gue nggak bisa sama sekali bro. Bahkan kalau disuruh sharing gue pasti diem. Disuruh doa pun nggak bisa gitu. Ini nanti kalau anak-anak komsel gue nonton pasti mereka akan merasa oh iya memang bener orangnya kayak gitu dulu. Kayak gitu. Jadi bukan se-extrovert sekarang bro, tapi ya mungkin ini jalan dari yang di atas. Waktu itu gue diperkenalkan dengan salah satu developer yang ada di Jakarta oleh seorang teman gereja ya, namanya Bu Herlina. Sampai sekarang gue masih inget dan itu thank you banget Bu Herlina udah membawa saya sampai jalan sampai sekarang ini gitu. Sekarang masih ada orangnya? Oh masih bro, masih aktif di gereja itu juga bahkan. Oke. Gitu. Nah waktu itu agak maju ke depan ya, berarti udah masuk ke salah satu developer, jadi seorang sales. Terus kebetulan developer itu buka proyek baru di Batam bro. Terus abis itu, di situ dari developer itu menawarkan kepada sales-sales yang ada di Jakarta itu, siapa nih yang kira-kira mau ke Batam untuk jadi sales proyek baru gitu kan. Gue nggak pakai pikir panjang langsung, oke, saya mau langsung di interview. Jadi orang yang pertama kali mau bro ke Batam, padahal gue pertama kali itu nggak tahu Batam itu seperti apa. Bahkan sharing-sharing sama teman sales ya, Batam itu ada 21 nggak ya? Mau nonton bingung mau kemana gitu kan. Ada mall nggak ya? Terus kayak apa ya Batam itu kan pulau gitu kan. Terus kita udah terbiasa dengan metropolitan seperti itu dan ternyata setelah ke Batam malahan, wih Batam seru juga ya. Enak ya? Lebih enak juga, malahan nggak mau balik lagi di Jakarta. Dengan keenakannya di Batam ini yang nggak ada macet, polusi udara juga nggak ada, dekat dengan Singapura ya. Ke Malaysia juga deket. Ini mulut sales ngeri Ya, ini udah mulai masuk ke situ ya. Jadi secara lokasi ini Batam memang bagus banget. Dekat dengan Singapura. Mau ke Singapura tinggal berapa? 40 menit gitu kan. Mau ke Marina Bay Sands paling naik MRT dikit. Dari Vivo itu ya. Lalu ke Johor juga deket. Di sana mau belanja-belanja apapun juga ada kayak gitu. Nah, ini yang menjadikan Batam spesial dan melekat di hati. Katanya orang kalau udah minum airnya Batam nggak mau kemana-mana lagi ya, terus katanya bakal balik ke Batam lagi gitu kan. Nah itu terjadi sama gua bro. Terus juga Batam ini kan areanya free trade zone, mau beli apa-apa juga lebih murah ya, beli handphone lebih murah daripada di luar kota Batam. Betul, betul. Terus habis itu mobil juga lebih murah ya, walaupun mobilnya nggak bisa keluar Batam ya, mobil-mobil CBU di Batam juga jauh lebih murah gitu kan. Makanan-makanan di sini juga enak, berkesan lah di Batam itu bro. Nah sejak itu, gue di developer yang pertama itu ya, di Batam ya. Terus setelah itu, gue masuk ke Puri Group sampai sekarang ini. Nah, kisahnya seperti itu sebenarnya. Jadi di properti sebenarnya gue dimulai dari tahun 2018 sampai 2024 sekarang ini masih di properti. Wah, udah lama ya berarti? Ya, udah kurang lebih 6 tahun ya, baru 6 tahun lah. Lebih lama mana sama jualan ayam geprek? Oh, ayam geprek itu nggak lama bro. Nggak lama, karena
Ya sebenarnya banyak ya yang beli ya. Cuman karena tidak bisa kemana-mana itu jadi pertimbangan gitu. Karena kalau misalkan kita di sales itu kan fleksibilitas waktunya ada. Oh dulu sempat jadi agent juga gua di Jakarta. Oh ya? Sempat jadi agent juga sebelum masuk ke developer ini. Cuman bener-bener pertama kali mengenal properti di agent itu, gua agak kebingungan. Agak kebingungan dengan apa sih yang harus dilakukan agent. Cuman cari listing doang. Listingan banyak waktu itu bro. Cuman cari bayarnya nggak ada gitu. Jadi susah banget untuk closing. Sekarang ini udah jadi sales, udah belajar banyak hal lah. Dari developer sebelumnya, dari developer sekarang. Jadi ya sampai di sinilah sekarang nih bro. Ngeri ya. Ya berkat bimbingan salah satu orang juga ada Pak Edi ya. Yang dari awal semenjak gua di Batam selalu diajarin sama dia. Luar biasa, thank you juga buat Pak Edi. Tuh. Oke, berarti sekarang udah di Puri Group nih. Udah di Puri Group, Nah, bener. apa tuh Puri Group tuh? Developer Oke. apa tuh? Jadi ini udah masuk ke poinnya ya, ini ya. Udah masuk ke poin, oke langsung banget ya. Jadi Puri Group ini developer lokal Batam ya. Kita udah IPO, udah TBK. Kode emiten kita Puri, jadi bisa di search di IDX ya. Dan di sini kita sudah mengembangkan banyak sekali proyek. Kita mulai mengembangkan proyek pertama itu di tahun 2016. Ada The Monde Residence. Proyek kedua, The Monde Signature. Proyek ketiga, The Monde Bay. Proyek keempat, itu ada The Diamond Residence. Keempat proyek ini udah ready stock bro. Memang masih ada stok sih, jadi kalau misalkan dari tim Promax ya, mau bantu jualan itu kita sangat welcome sekali gitu, lagi-lagi promosi ya. Lalu ada The Monde Junction, itu Monde komplek Junction. komersil, itu sudah sold out. Jadi Sold out? udah sold out, The Monde Junction. Lalu ada pilot project high-rise building pertama kita, Permata Residences yang kita launching di tahun 2019. Lalu selanjutnya ada The Monde City. Jadi The Monde City ini juga luar biasa nih. Kita launching pada saat pandemi waktu itu. Promax jualannya luar biasa banget waktu itu ya. Ah, bisa aja nih. Iyalah, lagi di Promax gitu. Lagi di Promax gitu ya, jualannya The Monde City luar biasa banget, Promax. The Monde City ini sempat memenangkan penghargaan juga sebagai Best Affordable Condo Development se-Indonesia di tahun 2021. Lalu setelah The Monde City kita launching proyek perumahan namanya Monde Raffle, lokasinya di Bengkong. Nah itu satu-satunya perumahan di Bengkong ya, yang satu lantai, yang perumahan klaster yang baru dibuka. Lalu setelah itu kita juga launching commercial block lagi, Monde Bay Commercial Block, lokasinya ada di Batam Center Pasir Putih. Setelah itu kita launching proyek selanjutnya The Bungalow di Bengkong. 2023 kita launching proyek perumahan namanya Morrington. Nah ini Promax juga jualan banyak bro. Jadi selama di video ini saya akan selalu sebut nama Promax. Terus gua Oke. sebut Puri gitu. Oh iya dong, harus dong. Lalu di tahun 2024 kita launching sebuah proyek yang di Batam belum pernah ada bro. Dan programnya nanti kita bahas ya, itu ada satu pertanyaan khusus itu sepertinya mengenai sebuah program yang akan kita tawarkan gitu ya, yang menarik banget. Namanya The Mix nih proyeknya. Oh, The Mix. Lalu ada upcoming project lainnya, nanti kita mau bangun proyek di Renong, Saat Mesi dan lain sebagainya gitu. Jadi selama ini Puri Group mengembangkan semua proyek yang tadi saya sebutkan itu sebanyak itu ya. Kita tidak pernah melakukan yang namanya hutang proyek bro kepada customer gitu. Jadi customer mendapatkan proyek yang dia investasikan tersebut, asetnya itu mereka dapatkan tepat waktu selama ini seperti itu. Jadi tidak pernah ada hutang proyek, tidak pernah ada proyek yang kita stop pengerjaannya gitu. Jadi contohnya proyek-proyek yang sekarang lagi on progress ada Monde City, Monde Raffle, The Bungalow, Monde Bay Commercial Block, The Mix pun juga sebentar lagi kita sudah mau pengerjaan pondasi. Semuanya proyek jalan. Kurang lebih gitu bro, Puri Group. Oh, wah, ngeri ya. Ini dengar-dengar Puri Group nih salah satu developer besar nih kalau di Batam. Ya puji Tuhan bro gitu ya, bisa disebut. Kita tidak bisa menyebut tempat kita seperti itu sendiri. Jadi predikat developer terbesar itu mungkin ada banyak sekali investor yang memberikan predikat itu terhadap kita ya. Kita termasuk developer yang cukup bangga dengan predikat tersebut lah bro. Oke. Heeh. Terus nih, keunikan dari proyek-proyek PGS itu apa tuh? Jadi proyek-proyek Puri Group ini keunikannya, setiap kali kita mengembangkan sebuah proyek, kita pasti mengutamakan kualitas bahan bangunan yang terbaik bro. Karena properti ini kan sifatnya jangka panjang ya. Setiap investor pasti nggak akan mau setiap kali beli rumah berapa tahun, aduh kok kenapa ya bangunannya gitu kan, harus renovasi, perbaikan dan lain sebagainya gitu kan. Nah di Puri Group ini kita selalu mengembangkan dengan high quality development, seperti contohnya rumah satu lantai aja kita pakai pondasi tiang pancang. Jadi tiang pancangnya itu pun sampai tanah keras bro, sampai set. Jadi tidak ada kemungkinan lagi untuk turun gitu ya. Sehingga rumahnya kokoh, kuat gitu. Terjaga selama jangka waktu yang sangat panjang sekali. Dindingnya kita pakai bata merah. Bata merahnya yang press, yang bakar bro, jadi keras banget.
Waktu itu sempat ada kejadian lucu pas gue lagi survei ke proyek The Diamond Residence 2. Ada pemilik rumah lagi mau pasang AC. Dia panggil saya, karena kebetulan kenal gitu kan. Pak, sini sebentar. Ini tukang AC-nya komplain. Loh, kenapa kok komplain gitu kan? Saya bingung kan. Iya, dia harusnya pasang AC dari pagi sampai siang, nggak bisa, Pak. Mau ngebor dindingnya itu, mau lubangin dindingnya kelamaan karena keras banget gitu. Oh ya bagus dong berarti Pak, berarti dinding kita itu benar-benar berkualitas. Saya bilang kayak gitu. Ya iya sih memang bener, tapi tukang AC yang komplain kayak gitu bro. Tukang AC yang komplain, malahan pemilik rumah sih nggak komplain, happy aja. Nah itu salah satu contohnya. Mau di raffle, kita naikin elevasi lahannya supaya lebih tinggi gitu bro, contoh-contohnya. Jadi row jalannya pun biasa kita lebar-lebar bro. Ya rumah hadap rumah itu 10 meter. Kayak gitu ya, itu kurang lebih keunikan dan mungkin bukan dibilang keunikan ya, mungkin gua sebutnya adalah sebuah kelebihan dari setiap proyek yang kita kembangkan seperti itu. Kalau yang apartemen, kita di sini punya sebuah proyek yang baru yang namanya The Mix gitu ya. Itu proyek yang memiliki konsep baru banget di Batam. Baru pertama kali di Batam nih ada konsep Soho, small office, home office ya. Jadi satu unit apartemen strata gitu ya, sertifikatnya itu nanti dengan tinggi ceiling 6 meter. Ya jadi di situ nanti ada 2 lantai, ada lantai mezaninnya, ada lantai bawahnya gitu. Jadi itu merupakan unit komersil sebenarnya. Bisa dijadikan untuk alamat kantor gitu bro, karena itu sifatnya komersil. Ya itulah keunikan atau mungkin kelebihan dari Puri Group. Wah, banyak ya kelebihannya. Banyak kelebihannya. Jadi bukan keunikan ya bro, mungkin kelebihan aja. Karena setiap ya namanya sales ya bro, selalu sebutkan kelebihannya gitu. Oke, kita next aja langsung. Boleh. Benefit nih. Kita ngomong benefit, semua customer tuh pastilah mau mendapatkan benefit terbaik. Terus benefit yang ditawarin Puri Group nih ke kliennya nih. Maksudnya di setiap proyek ya? Atau gimana nih? Atau mungkin proyek-proyek tertentu aja atau gimana? Proyek-proyek unggulannya. Proyek-proyek unggulan, oke. Jadi ada satu benefit buat kalian para penonton yang ingin berinvestasi di Batam tentunya ya. Dan pastinya pengen cari potensi passive income yang terbaik. Nah, passive income ini gini. Banyak orang yang bilang ya, investasi properti itu buat dapetin passive income. Sering dengar gitu nggak sih? Sering, iya kan? Sering dengar. Buat dapetin passive income gimana cara biasanya? Disewain. Nah, setelah disewain, abis itu bersih-bersih, renovasi, dan lain sebagainya. Itu yang renovasi, perbaikan, dan lain sebagainya siapa? Si pemilik kan pasti kan? Berarti tidak bisa dibilang itu pasif, karena pemilik masih harus aktif loh. Aktif mencari penyewa, aktif renovasi, aktif perbaikan. Di proyeknya The Mix, sebuah program yang benar-benar passive income. Jadi customer beli aset ya di The Mix berupa apartemen ataupun Soho. Lalu selama 10 tahun kita belikan jaminan sewa 7% per tahun, bro. 7% per tahun selama 10 tahun. Jadi biasanya kalau beli properti misalkan cicil cash bertahap 4 tahun. Tahun kelima serah terima gitu biasanya ya. Dari tahun kelima sampai 10 tahun ke depan itu dia bukan berarti tidak ada penambahan modal ini loh, bro. Ada penambahan modal yang namanya expenses. Expenses ini biasanya untuk apa? Biaya listrik, biaya air, biaya service charge atau IPL ya, biaya renovasi, perbaikan. Nah itu jumlahnya sebenarnya nggak kecil, itu besar banget. Cuman nggak terasa karena dikeluarinnya per bulan. Mungkin renovasi karena mungkin dia happy ya, supaya rumahnya lebih bagus, interior, bayar listrik karena sesuai kebutuhan, bayar air, jadi nggak terasa. Tapi sebenarnya kalau diakumulasi jumlahnya gede banget. Di The Mix, setelah 4 tahun nih, bayar lunas, dari tahun kelima, serah terima sampai 10 tahun ke depan, itu nggak perlu yang namanya bayar listrik, nggak perlu namanya bayar air, renovasi, perbaikan, bayar service charge, itu nggak perlu bro. Jadi selama 10 tahun tersebut akan kita kelola, si pemilik unitnya akan mendapatkan 7% per tahun. Itu fix ya? Fix 7% per tahun. Urusan cari penyewa, urusan kita. Urusan perbaikan, urusan kita. Urusan renovasi, urusan kita juga, gitu. All in? All in. Jadi kalau mau ngomongin passive income, ya ini nih. Ini benar-benar passive income. Jadi orangnya tinggal tidur aja, argonya tetap jalan terus katanya. Ngeri ya, luar biasa. 7% per tahun besar loh. Di customer pun tidak perlu khawatir kalau misalkan unit tersebut tersewa atau tidak. Gitu. Kalau misalkan tidak tersewa kan biasanya kalau dikelola sendiri ya, tidak tersewa dia pusing harus bayar service, pusing bayar listrik, pusing bayar air gitu ya. Tapi kalau tersewa ya senyum. Tapi abis itu misalkan penyewanya udah keluar, dia harus bersihin, beresin. Nanti ada yang rusak-rusak dikit, dia perbaikin segala macam gitu. Kalau di The Mix ini nggak usah.
Program itu namanya WP Plus. Kalau mau tanya-tanya program WP Plus, nih, Promax. Ya, pastikan nih di sini ada Promax. Menjadi solusi terpercaya buat kalian yang mau investasi properti. Oke, itu cerita The Mix ya. Itu cerita The Mix, benar. Ada lagi nggak proyek lain yang unggulannya tuh? Kalau untuk proyek unggulan di sini kita bisa bilang juga Mondacity merupakan sebuah proyek yang kita unggulkan juga. Karena luar biasa. Pada saat pandemi kita bisa menjual kurang lebih 1.000 unit, bro. Kurang lebih 6 bulan aja. Bayangin, di saat kompetitor yang lain mungkin lagi wait and see untuk launching sebuah proyek, kita dengan gebrakan yang sangat luar biasa melaunching sebuah proyek The Mondacity dengan harga yang sangat terjangkau. Terjangkau ini bukan berarti fasilitasnya nggak ada ya. Terjangkau ini memberikan benefit tambahan untuk si pemilik unitnya, si pembeli, berupa fasilitas yang cukup memadai juga, bro. Gitu. Ada kolam renang yang panjangnya 40 meter, hampir setara dengan Olympic length. Wow. Ada clubhouse 2 lantai ya, di situ nanti ada indoor gym. Ada gedung parkir, di atasnya ada rooftop facilities. Jadi rooftop facilities juga ada sky garden, sky jogging track, ada lapangan olahraga di atas gedung parkir. Lengkap dengan lokasi yang strategis juga di Batam Center, Pasir Putih. Yang nonton ini orang Batam pastinya tahu. Pasir Putih sekarang jalanan udah lebar ya. Row-nya 35 meter ya. Dengan row jalan 35 meter itu pastinya pemerintah Kota Batam sudah punya ancang-ancang nih. Mau mengembangkan kawasan tersebut menjadi sebuah kawasan yang sangat luar biasa ke depannya. Karena kalau misalkan dari pemerintah kota tidak ada rencana untuk pelebaran jalan, nah biasanya mungkin area tersebut nanti nih baru mau dikembangkan gitu. Mungkin waiting ya, list. Mungkin seperti itu. Tapi karena udah dilebarkan ini ya, jadi untuk mengantisipasi kemacetan juga sebelum ada pembangunan yang sangat masif di area itu, Mondacity lokasinya di lokasi yang sangat strategis itu. Persis berada di sebelah sekolah Mondial. Sekolah Mondial kan sekolah yang cukup terkenal ya di Batam ya. Betul. Nasional Plus ya. Ada isu bahwa International Ferry Terminal Batam Center akan pindah ke dekat Ocarina. Itu yang menjadi nilai jual juga nanti ke depannya. Akses utama keluar masuk dari dan ke International Ferry Terminal pasti akan melalui akses jalan di area Pasir Putih tersebut. Jadi lokasinya strategis banget. Terus target marketnya juga sudah pasti. Misalkan yang mau beli apartemen, 70-80% pembeli apartemen itu biasanya untuk investasi. Kalau di Batam ya, jadi mereka jarang untuk yang end user untuk tinggal sendiri, jarang sekali. Tapi memang ada segmen marketnya seperti itu. Nah kalau untuk investasi target marketnya juga udah jelas. Tahu sendiri Batam ya, Batam itu banyak sekali pendatang dari luar kota, dari luar negeri, banyak sekali juga mahasiswa dan juga murid-murid mungkin dari luar pulau ya, luar pulau Batam. Mereka biasanya kalau mau kuliah di Batam, mereka pasti yang dicari pertama adalah tempat tinggal. Nggak mungkin cari kuliah nggak ada tempat tinggal gitu kan. Seperti contohnya pendatang yang luar kota, luar negeri pun juga sama. Pasti yang dicari pertama kali adalah tempat tinggal sebelum mereka pindah. Gitu, karena mereka mau memastikan mereka tinggal di mana nih kalau mau pindah. Nah ini bisa menjadi sebuah target market tersendiri untuk apartemen The Mondacity. Apalagi nanti di lantai 1 dan lantai 2-nya ada commercial area, bro. Commercial area ini nanti bagus banget deh pokoknya. Jadi segala sesuatu kebutuhannya sudah tersedia di satu kawasan The Mondacity tersebut. Wah, gitu. Ngeri ya. Itu kayak satu kota mandiri. Ya, satu kawasan integrated lah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Itu kok bisa pas banget ya. Mondacity-nya itu dekat-dekat sama Jalan Pasir Putih yang kebetulan dilebarin, gede. Memang kita perencanaan ada lahan di situ, kita mau kembangkan gitu ya. Jadi sebenarnya bagus banget. Sebenarnya untuk tinggal bagus itu di ring 2, nggak terlalu dekat dengan jalan utama, bro, untuk tinggal ya. Itu pendapat pribadi ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tinggal di ring 2, jalan raya utama, kalau ring 1 kan bener-bener pinggir nih, dekat jalan raya utama, banyak mobil lewat lalu lalang gitu ya, pasti kondisinya agak bising gitu ya. Nah di ring 2 ini bagus banget. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih terjaga juga secara privacy. Oke. Ya. Apa yang kalian punya gitu, biar supaya klien itu percaya sama Puri Group. Oke. Untuk percaya kepada proyek yang dikembangkan oleh Puri Group gitu ya. Pastinya baik lagi, bro. Melihat dari track record Puri Group, selama ini kita mengembangkan belasan proyek, kita tidak pernah ada yang namanya hutang project. Dan semua proyek yang sedang kita kembangkan pun semuanya jalan, bro. Semuanya jalan dan kita ada time schedule untuk serah terimanya.
Seperti itu. Contohnya The Monde City, Tower M3. Pasti mau tanya kan, serah terimanya kapan kan? Ya kan? Pasti mau tanya kan? Oke, jadi Tower M3 kita rencanakan untuk serah terima di sekitar akhir tahun ini, bro. Gitu. Lalu disusul dengan Tower M5, M6, dan M2. Seperti itu untuk Monde City ya. Karena proyek-proyek yang sebelumnya The Monde City itu semuanya sudah serah terima. Dari Monde Residence, Monde Signature, Monde Bay, Diamond Residence, Monde Junction, Permata Residences, itu semuanya sudah serah terima. Jadi nanti disusul oleh Monde City, ada Monde Raffles juga. Nanti rencananya mau serah terima sekitar di bulan Juli 2024 ini. Juli 2024. Itu yang fase pertama ya. Yang satu lantai. Pasti mau tanya juga kan? Sebelum tanya gue jawab dulu. Iya kan mewakili Iya, oke. Mewakili penonton ya. Boleh. Nggak apa-apa. Lalu ada proyek Monde Bay Commercial Block. Monde Bay Commercial Block juga nggak lama lagi yang Blok F akan serah terima, bro. Gitu. Lalu disusul dengan Blok G. Sekarang Blok G lagi on progress. Gitu. Lalu Mornington, kita sekarang lagi pengerjaan tiang pancang ya. Masih kurang lebih 3 tahun lagi untuk serah terimanya. Lalu The Mix 4 tahun. Kita nggak lama lagi mau mulai pengerjaan pondasi. Jadi semuanya lancar. Progresnya jalan terus. Yang udah serah terima, kita nggak ada hutang project. Jadi itulah kenapa para penonton, buat yang cari properti, jangan ragu untuk investasi di proyek-proyek yang dikembangkan oleh Puri Group. Karena sejauh ini kita nggak pernah ada yang namanya hutang proyek, dan semua proyek yang kita kembangkan sekarang lagi on progress itu semuanya berjalan. Dan direksi kita semuanya orang Batam, bro. Semua orang Batam, dan gampang ditemuin. Gampang ditemuin gitu. Tinggal ke food court pasti ketemu mereka gitu. Biasanya mereka dari food court Pasir Putih, kayak gitu. Atau nggak di kantor, mereka gampang sekali ditemuin. Kayak gitu. Lalu juga kita kerjasama dengan banyak sekali bank ya. Sebenarnya kalau ada satu developer yang sudah bisa bekerja sama dengan bank itu, tentunya developer tersebut sudah trusted. Karena bank ini merupakan salah satu lembaga yang paling tidak mau ambil resiko sebenarnya. Mereka akan menganalisa background dari perusahaan si A ini dulu, minta ininya, itunya, dokumen dan lain sebagainya gitu ya. Baru bisa kerjasama. Pastinya seperti itu. Akan lihat backgroundnya dulu lah dari perusahaan tersebut. Nah, kita udah bisa bekerja sama dengan banyak sekali bank, otomatis kita menjadi developer yang sudah trusted. Lalu untuk pondasi juga kita ada kerjasama dengan Pratama Widya juga, bro, yang sudah TBK. Terus dengar-dengar yang Permata Residence ini pas COVID itu sempat telat apa gimana tuh? Sempat berhenti? Sebenarnya gini, untuk yang Permata Residences ini kita bilang memang ada sedikit kemunduran 1 tahun ya. Kemunduran 1 tahun. Tapi kenapa kemunduran ini terjadi? Nah, ini sebenarnya ada alasannya. Karena pada saat masa COVID, kan kita nggak boleh kerja kosong gitu loh. Benar-benar nggak boleh ada pengerjaan di lapangan, ya itu yang menjadi masalah. Gitu. Jadi selama 1 tahun itu kita benar-benar vakum, kita nggak bisa kerja, dan itulah yang membuat jadinya Permata Residences ini ada sedikit keterlambatan. Keterlambatannya ya selama masa COVID itu kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya on time, sebenarnya kalau nggak ada COVID ya. Karena ditaruh 1 tahun itu kerja terus, sebenarnya on time. Sebenarnya mungkin kan serah terima tahun lalu. Seharusnya mungkin tahun 2022 sudah bisa serah terima kalau nggak ada COVID. Cuman ya tidak bisa apa-apain ya, namanya COVID ya, ini musibah juga. Memang dari pemerintah juga tidak memperbolehkan pekerjaan seperti itu. Ya kita nggak bisa kerja juga selama kurang lebih 1 tahun. Kan bisa work from home. Loh, gimana work from home? Jadi work from home-nya itu nanti gimana caranya? Coba. Jadi tukang-tukangnya work from home, jadi muter-muter besi segala macam gitu dari rumah ya. Gitu. Jadi ngaduk semennya juga di rumah ya. Boleh juga, mungkin ide yang sangat menarik, nanti bisa kita pertimbangkan. Oh tuh, ditunggu tuh. Work from home untuk tukang-tukang itu ya. Bagus. Ide yang sangat menarik, brilian bro. Berarti udah jelas ya buat Puri Group ya. Ini kan kita milenial nih. Ya. Katanya milenial itu nggak bisa punya properti ya? Siapa bilang? Semua generasi bisa punya properti. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk punya properti, punya aset sendiri, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan penghasilan mereka juga tentunya. Kalau di Puri Group, kita di sini ada 1 unit apartemen dengan cicilan mulai dari 2 jutaan per bulan aja. Jadi 2 jutaan per bulan masih bisa punya apartemen, bisa punya properti, cicil.
Setelah itu KPA kredit ke bank dengan angsuran juga kurang lebih sekitar 2 jutaan terus sampai lunas. Tidak ada yang tidak mungkin. Milenial tetap bisa punya properti, cuman tentunya harus disesuaikan dengan ya penghasilan mereka juga gitu ya. Itu nama proyeknya apa tuh? Nama proyeknya The Monde City. Cicilannya DP-nya mulai dari 2 jutaan per bulan. Nanti cicilan KPA-nya kalau dihitung-hitung ya dengan asumsi interest 7% per tahun. Selama 15 tahun itu bisa 2 jutaan juga per bulan. Berarti minimal penghasilan kita itu harus di range berapa, Pak? Nah, sebenarnya kalau dari bank itu ya, biasanya akan melihat sekitar 3 jumlah cicilan itu maksimal ada beberapa bank ya sebenarnya, ada beberapa bank yang melakukan beberapa peraturan yang berbeda. Waktu itu gua ada sempet ngobrol sama Bank A dan Bank B gitu ya. Nah, Bank A ini bilang katanya nominal cicilannya nggak boleh lebih dari 30% penghasilan. Ada Bank B nominal cicilannya nggak boleh lebih dari 50% masih bisa. 50% masih bisa gitu. Nah, kembali lagi kepada nanti pilihan bank yang bisa di-approve lah ya seperti itu ya. Cuman kalau dari kitanya sendiri, itu mau penghasilan berapapun yang penting harus berani dulu gitu. Kadang milenial ini yang menjadi kendala adalah mereka jarang berani mengambil resiko ketika dia mau invest properti 2 juta per bulan, misalkan 2 jutaan per bulan, dianggap itu sebuah expenses yang tidak ada timbal baliknya mungkin ya. Jadi mereka mungkin lebih melihat ke arah bisa dipakai untuk hal-hal lain, misalkan untuk nongki-nongki, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Biasanya seperti itu, dan ini tidak mengeneralisasi, itu ada sebagian orang yang seperti itu juga yang tidak berani mengambil aset investasi tapi lebih berani untuk mengeluarkan biaya tersebut untuk gaya hidup. Gaya hidup harus diturunin untuk investasi. Jadi daripada habis untuk hal-hal yang mungkin tidak kelihatan, sifatnya sementara aja, bisa dipakai untuk nabung properti. Jadi nanti menjadi sebuah aset yang bisa dimiliki di kemudian hari. Oke, kalau kita anggap 50% ya cicilannya dari gaji ya. Berarti kalau cicilannya 2 jutaan, berarti 4 jutaan, 5 jutaan itu sudah bisa punya Monde City. Sebenarnya sudah bisa punya gitu. Dengan nominal 5-6 jutaan seharusnya masih bisa punya properti, nyicil properti, apartemen, studio, The Monde City. Belinya sama Promax. Oke, siap. Berarti gitu. Patah ya, milenial tuh masih bisa punya ya? Masih bisa punya, masih banget, sangat bisa punya. Yang penting berani atau enggak menurunkan gaya hidup, karena sekarang gaya hidup itu sangat dipuja-puja. Apalagi Batam ya? Gaya hidup itu luar biasa tingginya. Padahal itu bisa disisihkan aja dikit ya? Bisa disisihkan biaya gaya hidupnya, jadi ya mungkin lebih biasa-biasa aja kayak gitu, tapi memiliki aset yang lebih berguna ke depannya, saya rasa itu lebih ini sih, lebih berarti sih. Dari luar biasa-biasa aja ya. Dari luar biasa-biasa. Tapi di belakang iya, Tower M berapa nih? Ada The Monde City, ada Monde Raffle, ada Morrington, semua yang disebut proyek Puri Group ya bro. Ada The Bungalow, ada Ruko. Bungalow gila. Ada The Bungalow ya. Siapa tahu lah ya kayak gitu. Cara beli nih yang disarankan dari Puri Group itu yang seperti apa cara bayarnya? Sebenarnya kita pasti akan melihat tipe-tipe customer ini dulu nih. Customernya apakah generasi baby boomer, milenial, Gen Y, Gen Z atau gen-gen yang lain itu ya. Pastinya juga kita akan menyesuaikan dengan budget mereka masing-masing karena setiap orang kan punya budget yang berbeda-beda nih bro. Contoh seorang pengusaha yang punya aset triliunan gitu. Masa kita saranin cara bayar KPA kan nggak mungkin gitu. Pasti kita saranin cara bayar cash keras lah supaya dapat harga the best kayak gitu kan. Mungkin seorang direktur dia punya potensi income ratusan juta sebulan, ya kita saranin cash bertahap lah daripada KPA gitu kan. Nah mungkin kalau untuk generasi milenial, generasi yang baru mulai untuk mau beli properti pertama kali, ya kita sarankan untuk cicil DP dulu. Lebih ringan gitu, jadi secara cash flow mereka juga nggak berat seperti itu. Entah nanti ke depan ketika mereka punya rezeki besar pada saat jadwalnya KPA, akad kredit dengan bank, dia punya rezeki nih bro, dia mau ngebom lunas saja daripada KPA, itu juga masih bisa. Sangat bisa. Kayak gitu. Siapa tahu kan nasib ini kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba mereka punya penghasilan 20 juta, 30 juta, 40 juta per bulan. Dia bisa kumpulin terus, bisa ngebom propertinya ini kan jadi lebih nggak ada beban, nggak ada tanggungan lagi ke depannya, seperti itu.
Benar, rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Rezeki itu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dari Batam pindah ke kerja di luar negeri gitu kan. Terus kalau tiba-tiba menang undian Monde City, Wah, itu jangan lupa bayar pajak hadiah. Kayak gitu. terakhir nih, Ya, pesan dan solusinya nih buat milenial yang baru mulai merintis karir, itu seperti apa tuh? merintis karir ya bro. Bukan mau beli properti ya? Ya, merintis karir terus ada kepikiran buat beli. Oh gitu. Ya untuk merintis karir itu berarti kita anggap aja potensi untuk pendapatannya itu UMK ya bro ya. Kita anggap aja seperti itu ya. Jadi UMK Batam itu sekitar 4, sekian. Yang baru merintis karir tetap harus semangat dan harus punya mental sebagai seorang pengusaha. Kalau misalkan nggak punya mental pengusaha, kita juga posisinya akan seperti itu terus bro nanti takutnya. Kalau mental pengusaha ini kan beda bro. Mental pengusaha kan selalu mencari peluang baru, peluang bisnis baru, peluang income baru. Makanya setiap pengusaha-pengusaha besar sebenarnya kan tidak punya penghasilan cuma dari satu sumber aja. Mereka pasti ada 2, 3, 4, bahkan lebih dari itu. Ibaratnya kaki meja bro. Kalau misalkan kaki meja cuma satu patah, meja itu tumbang gitu kan. Tapi kalau misalkan kaki meja itu kakinya 8, satu patah masih ada 7 yang lain yang bisa menopang si meja ini. Kayak gitu. Jadi perbanyak peluang untuk pendapatan yang lain, berinvestasi, jangan takut. Karena investasi itu memang untuk jangka panjang, bukan cuma untuk jangka waktu dalam dekat ini. Lalu harus sabar, karena setiap jalan itu pasti ada prosesnya. Setiap kerjaan pasti ada prosesnya. Jadi kalau nggak sabar, maunya instan, ya itu susah. Kayak gitu ya. Generasi sekarang kebanyakan maunya instan. Kalau yang agak lama-lama dikit gitu, mereka, aduh, kok lama ya? Kayak gitu. Tapi kalau mau instan, bisa gabung di Promax, karena bisa dapetin potensi pendapatan yang sangat luar biasa. Tak terbatas kan pendapatannya bro. Betul. Jangan pernah menyerah, dikit-dikit diomelin langsung bad mood gitu ya. Kalau sekarang kan gitu, dikit-dikit kena marah walaupun dia salah, bad mood. Terus sakit, nggak mau masuk seminggu kayak gitu. Nah itu jangan. Mentalnya harus kuat, harus diasah terus. Jadi kalau dari yang saya tangkap nih, Puri Group ini wah salah satu developer yang gede. Terus proyek unggulannya ini ternyata milenial itu bisa punya The Monde City ini. Bisa. Lokasinya juga strategis ya di Pasir Putih. Wah. Strategis banget. Jadi kalau buat para penonton mau investasi properti tentunya ya, jangan ragu-ragu untuk berinvestasi dengan Puri Group. Gabung bersama kami. Kalau untuk belinya di mana bro? Bersama kami ya, Promax. Ya oke lah. Oke, thank you ya. Thank you, bro. Fernando. Thank you. Buat ilmu sharing-sharing hari ini. Ya Wah, itu pendapat daging pribadi semua. ya. Itu pendapat pribadi gitu.